Saya Terry Mark dari Departemen Fisika FMIPA UI. Ekspertis saya adalah fisika nuklir partikel, tapi akhir-akhir ini saya juga lebih banyak berkecimpung di bidang astrofisika, khususnya nuklir kosmologi, yang menjelaskan bagaimana terjadinya alam semesta. Ada beberapa teori tentang terjadinya alam semesta. Yang pertama tentu saja yang paling terkenal adalah teori Big Bang atau dentuman besar. Tapi ada juga teori lain, misalnya teori steady state yang mengatakan bahwa alam semesta ini dari dulu tetap seperti sekarang. Namun data-data eksperimen atau data-data fisika yang diperoleh orang saat ini lebih banyak mendukung teori Big Bang. Teori Big Bang pertama dicetuskan oleh George Gamow, seorang fisikawan yang agak eksentrik. Namun teori Big Bang ini saat ini sangat didukung oleh data-data eksperimen. Data eksperimen pertama adalah adanya cosmic microwave background yang ditemukan oleh Arno Penzias dan Wilson pada tahun 1965-an. Mereka bisa mendeteksi satu frekuensi yang sangat aneh yang selalu ada di mana-mana, arahnya di mana-mana, dan juga tidak bergantung pada waktu. Kemudian data ini didukung lagi oleh data-data terbaru yang jauh lebih akurat, yang akhirnya menyatakan bahwa di antara teori-teori perkembangan atau terjadinya alam semesta, teori Big Bang lah yang paling banyak mendapat support atau dukungan data eksperimen, sehingga bisa dikatakan teori Big Bang lah yang saat ini sahih menurut fisika. Menurut teori Big Bang, alam semesta ini terjadi dari satu ledakan yang maha dahsyat. Ledakan ini berawal dari ukuran yang sangat kecil, yang bisa dikatakan menuju nol, namun dengan massa atau ukuran berat kalau menurut orang awam yang tak berhingga. Nah, bagaimana ledakan seperti ini bisa dibenarkan oleh fisika? Setiap ledakan atau setiap peristiwa di dalam fisika tentu saja harus menimbulkan suatu jejak. Jejak itulah yang saat ini bisa kita telusuri atau kita deteksi dengan apa yang disebut cosmic microwave background. Jadi menurut teori fisika, sesaat setelah terjadinya ledakan Big Bang, terjadilah kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal ini menurut fisika bisa dijelaskan dengan apa yang kita namakan black body radiation atau radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam ini bentuknya sangat universal. Jadi, kalaupun terjadi sekitar 300.000 tahun setelah terjadinya ledakan Big Bang, itu bentuk distribusinya masih sama dengan bentuk distribusi yang bisa diteliti oleh orang saat ini. Teori Big Bang seperti teori-teori di dalam fisika lainnya itu tentu saja memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah teori Big Bang ini tidak menjelaskan mengapa terjadi Big Bang. Atau teori Big Bang ini tidak bisa ditelusuri hingga saat terjadinya Big Bang tersebut atau pada T sama dengan 0, waktu penciptaan alam semesta. Karena di sana temperatur tak berhingga, kerapatan tak berhingga. Selain itu, teori Big Bang juga memiliki kelemahan yang hanya bisa dijelaskan atau dipecahkan kalau terjadi pengembangan yang luar biasa cepat di awal terjadinya Big Bang tersebut. Pengembangan yang luar biasa cepat ini sering disebut dengan inflasi. Jadi, di sini terjadi pengembangan yang sangat cepat, kecepatannya bisa melebihi kecepatan cahaya, yang mungkin secara fisika juga bisa didebat, namun hanya dengan teori inflasi inilah orang bisa menjelaskan mengapa alam semesta ini bisa terjadi dengan Big Bang. Pada saat terjadinya alam semesta, temperatur sangat-sangat tinggi. Bisa dikatakan temperatur menuju tak berhingga. Kalau temperatur sangat tinggi, artinya energinya luar biasa besar. Dan tidak ada satu teori pun dalam fisika yang bisa menjelaskan temperatur yang sangat tinggi atau energi yang sangat besar ini kecuali teori medan kuantum. Jadi
teori medan kuantum sangat berperan dalam teori Big Bang. Tentu saja kita mengenal bahwa di awal alam semesta, saat temperatur sangat tinggi, itu terjadi kesetimbangan antara radiasi dan penciptaan partikel-antipartikel. Maksudnya, radiasi bisa berubah menjadi partikel dan antipartikel, kemudian partikel dan antipartikel ini bergabung, melakukan anihilasi menjadi radiasi kembali. Proses ini berulang-ulang sehingga temperatur turun karena pengembangan alam semesta. Nah, kalau temperatur sudah mulai turun, maka beberapa proses penciptaan partikel-antipartikel tidak bisa dilakukan lagi karena energinya sudah rendah. Nah, di situ ada fenomena fisika lain yang sangat aneh, yang sering disebut ketidaksimetrian, yang menyebabkan terciptanya partikel lebih banyak daripada terciptanya antipartikel. Perbedaan antara jumlah partikel dan antipartikel inilah yang menciptakan alam semesta yang bisa kita lihat hingga sekarang. Antipartikel saat ini kebanyakan hanya dideteksi di dalam laboratorium. Beberapa laboratorium bisa menghasilkan antiproton seperti di CERN, dan juga bisa juga menghasilkan bukan cuma antipartikel, anti-atom pun sudah dibuat di CERN. Misalnya anti-atom hidrogen. Tentu saja untuk membuat anti-molekul dan anti-materi itu masih jauh, meski secara saintifik itu bisa atau tidak impossible. Namun untuk menciptakan antimateri kita tentu saja butuh energi yang sangat-sangat besar. Saat ini sepertinya masih belum mungkin. Ada beberapa versi tentang kehancuran alam semesta di masa mendatang. Kita tahu kalau seumpama terjadi sebuah ledakan, kemudian partikel-partikel hasil ledakan itu terlempar, sekali waktu tentu saja energi atau gaya yang melemparkan itu akan habis, dan dia akan dikalahkan oleh gaya gravitasi antar partikel tersebut. Sehingga skenario pertama kehancuran alam semesta adalah setelah dia meledak, alam semesta berkembang, dan gaya ledakan tadi selesai, kemudian dia akan mulai mengkerut lagi karena gaya gravitasi, maka akan terjadilah apa yang namanya Big Crunch. Jadi bergabung lagi, dan itu tentu saja bisa jadi menyebabkan Big Bang selanjutnya, karena setelah Big Crunch, dia akan kemungkinan terjadi ledakan lagi dan mengembang lagi. Kalau menurut skenario tersebut, kita tidak tahu apakah kita sudah berada pada Big Bang yang keberapa. Namun ada skenario yang lain yang menyatakan bahwa perkembangan alam semesta ini bisa berkembang terus menuju tak hingga. Nah, penemuan terakhir memperlihatkan bahwa alam semesta ini kemungkinan besar akan mengembang terus. Dan temperaturnya akan mendingin terus. Bahkan penemuan atau data-data eksperimen terakhir menunjukkan bahwa pengembangan alam semesta ini dipercepat. Artinya apa? Alam semesta ini mengalami percepatan menuju pendinginan. Nah, kalau menurut skenario ini, maka di akhir perjalanan alam semesta ini akan dingin menuju temperatur 0 Kelvin, dan pada saat temperatur sudah sedingin itu tidak ada lagi transfer kalor atau transfer energi. Dan kalau tidak ada transfer energi tersebut atau transfer kalor tersebut, maka tidak ada lagi reaksi fisika. Kalau reaksi fisika tidak ada, maka tidak ada reaksi kimia. Reaksi kimia tidak ada, maka akibatnya tidak ada reaksi biologis dan tidak ada lagi kehidupan. Jadi menurut skenario ini, alam semesta akan mendingin dan mati dalam keadaan dingin. Sains adalah usaha manusia untuk mengerti apa itu alam semesta, bagaimana mereka bereaksi atau berinteraksi, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan alam semesta ini. Dengan demikian, sains atau ilmu alam yang kami dalami, meskipun terlihat keingintahuan, pemuas keingintahuan manusia, tapi dampaknya sangat besar. Dengan demikian, sains sangat bermanfaat bagi umat manusia, dan saya kira kita semua harus mendukung sains. Terima kasih.